Baik, Bapak sekalian, ada juga kisah di mana saya teringat di zaman ke era keemasan Islam. Jadi di era keemasan Islam itu rumah sakit namanya Bimaristan. Ya, Bimaristan itu mungkin sudah ada yang tahu ya istilah itu ya. Jadi itu kalau orang masuk ke sana sakit itu kalau selesai sakit mereka dapat sangu ya, sangu emas gitu kan. Karena apa dapat sangu emas? Karena apa? Yang sakit itu nggak kerja dan sekian lama dia nggak bekerja itu beliau nggak bisa menafkahi keluarga. Maka Islam memberikan tambahan, bukan tambahan lah ya, pengganti dari apa yang tadi dia tidak dapatkan selama sakit. Bahkan yang luar biasa lagi Bos sekalian, karena dulu konsepnya konsep wakaf ya, jadi rumah sakit gratis, dokter, perawat itu gajinya paling tinggi kan, asik banget tuh kan. Jadi nggak pusing lagi mikirin gaji ya, nggak pusing lagi mikirin income, fokusnya untuk betul-betul mengobati atau melayani pasien seperti itu. Bahkan di zaman itu Bapak sekalian ada orang yang secara khusus dibayar ya dengan uang-uang wakaf tadi itu untuk menenangkan pasien. Karena zaman sekarang kan seringnya kalau kita lihat dengan teori yang kita miliki, ya dengan katakanlah pemahaman yang kita miliki, kalimat atau berita-berita baik ke pasien itu sering nggak mereka dapatkan, justru malah berita yang mengejutkan gitu kan. Maka zaman dulu itu, kisahnya itu diambil dari kisah Nabi. Jadi Abu Salamah waktu beliau mau meninggal, itu Nabi datang. Abu Salamah itu mau meninggal, terus Nabi sampaikan pada dia, syafakallah, syafakumullah, gitu kan, seperti itu, dan la ba'sa tohur, kata Nabi. Nggak apa-apa, tenang aja. Insya Allah, kata Nabi, yang akan sembuh. Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamah, istrinya udah langsung nangis karena Abu Salamahnya udah meninggal. Pesannya apa? Mau separah apapun, sekalian, mau separah apapun kondisi seseorang, kalau kita kembalikan pada konsep Islam, ya, katakanlah yang baik atau diem aja. Gitu loh. Baik konsep dasar. Dan itu kan psikologis yang luar biasa. Saya teringat pernah ya, dulu waktu saya masih praktek di rumah sakit ya, di daerah Balikpapan gitu, itu ada seorang ibu-ibu, saya lupa namanya, dan ibu itu kena kanker payudara. Tiap hari itu sedih banget gitu kan. Terus saya datang kepada ibu itu tiap pagi, karena saya bukan dokter yang merawat, karena dokter jaga di ruangan aja kan, ngiling doang sama bapak ibu perawat saat itu gitu kan. Tapi kalau pas lagi senggang, saya samperin ibu itu. Ya. Saya ngobrol, saya ajak cerita-cerita segala macam. Kadang-kadang saya bacakan, saya bacakan Al-Fatihah gitu-gitu, dan senangnya luar biasa. Yang serunya itu waktu beliau kalau lagi kumat ya, sakitnya itu, kankernya itu kan sakitnya luar biasa, itu yang dipanggil malah saya, bukan dokter yang merawatnya gitu kan. Jadi yang dipanggil malah saya ya, karena memang kedekatan emosional saya dengan beliau saat itu. Qadarullah akhirnya beliau meninggal ya. Sama juga ada satu pas satu kali pernah saya praktek waktu itu di Jakarta, waktu masih di rumah sakit di UGD, ada bapak-bapak cerita ke saya. Jadi, dok, kepala saya sakit. Oke, saya catat anamnesis cerita gitu kan. Kepala saya sakit, kemudian tenggorokan saya sakit, dada saya berdebar, komplit keluhannya itu dari atas sampai bawah harus sekalian. Ya, komplit keluhannya. Terus saya saya sempat tanya, saya sama dia, Bapak ada masalah ya? Saya bilang gitu kan. Iya dok, kata dia gitu. Cerita dia masalahnya apa, bla 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 gitu. Terus saya bilang sama dia, udah Bapak, kalau saya kasih obat ini, saya bilang zaman dulu kan, kalau saya kasih obat ke Bapak nggak kelar-kelar obatnya Pak. Ini semua dikasih obat semua. Terus akhirnya Masya Allah, saya bilang sama dia, di belakang rumah sakit ini, itu di belakang situ ada musola. Bapak sholatlah dulu di situ, ambil wudhu, sholatlah. Ya, sholat, saya katakan, mengadulah pada Allah, tumpahkan semua. Ya, seperti itu. Adalah beberapa lama kemudian, 2-3 bulan kemudian datang lagi ke saya dalam keadaan yang lebih tenang, lebih bahagia. Nah, inilah konsep kesehatan atau konsep pengobatan Islam yang kita lupa karena memang yang diobatinnya selama ini kebanyakan fisiknya. Ya, mudah-mudahan ya, saya kira mudah-mudahan di PPNI sudah mulai bergerak ke arah sana, mungkin disesuaikanlah dengan agama, karena kita Islam, jadi yang Islam menyesuaikan dengan Islam. Bagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu menjadi dasar pedomannya dalam mengobati. Ya, yaitu apa? Yaitu Nabi sampaikan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal
daging. Jadi daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak, rusak semua. Jadi kalau bahasa saya, tugasnya perawat kan gini, kebanyakan perawat adalah ya jadi misalkan kalau mungkin boleh sampaikan mengantarkan atau menjadi pendamping kesembuhan bagi pasien katakanlah seperti itu, yang dengan kesembuhan itu dia makin taat kepada Allah. Artinya kalau mau nyampaikan ini, perawatnya juga kudu taat gitu loh. Kan gitu yang pertama. Yang kedua apa? Kalaulah seandainya Allah tidak sembuhkan dia, maka kalau boleh saya katakan peran perawat di situ adalah mengantarkan akhir dari kehidupan dia itu menjadi akhir kehidupan yang husnul khotimah. Masya Allah. Saya membayangkan Bapak sekalian, kalau seandainya nih para perawat-perawat gitu kan diajarin ilmu ruqyah, ya, diajarin ilmu tentang pengobatan Islam gitu kan, bagaimana mereka bisa mengajak pasien-pasien tersebut mendekati kata lebih dekat pada agama Islam. Ini luar biasa Bapak sekalian. Tapi sayangnya katakanlah itu nggak masuk kurikulum, maka kita pakai kurikulum sendiri aja lah, ala-alanya kita. Contoh, saya pernah sampaikan Bapak sekalian, rumah sakit itu kalau rumah sakitnya bertitle katakanlah pakai gelar rumah sakit Islam, ya. Ini yang saya pahami ya. Kalau betul-betul pakai slogan rumah sakit Islam, itu harusnya pasien-pasien itu, bukan harusnya sih, itu kalau seandainya ya benar-benar diterapkan konsep itu pasien-pasien degeneratif ya, yang masih memungkinkan bangun, itu dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud. Ya, dibangunin malam-malam untuk sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu kan manfaatnya secara medis sudah terbukti. Kalau kita bicara growth hormon, kita bicara tentang hormon yang sistem hormon parasimpatik, kan semua di malam hari. Dan degeneratif itu sampai detik ini katakanlah kita lihat di pengobatan yang ada tidak banyak juga memberikan solusi kan gitu. Maka solusinya saya katakan kembali pada Islam. Kembali pada konsep-konsep Islam yang mudah, bahkan boleh saya katakan gratis gitu kan, atau murah seperti itu, tapi efeknya luar biasa Bapak sekalian. Orang-orang sakit jantung, jangan dibiarin ba'da subuh tidur, karena tidur ba'da subuh itu kan melemahkan jantung. Gitu kan? Itu salah satu contohnya. Terus nanti siang, ini kita bicara tentang bagaimana keseharian Nabi yang kita hubungkan dengan kesehatan ya. Ba'da subuh jangan tidur. Kemudian apalagi Bos sekalian, siang hari itu kan dia kita sebut kailullah itu kan, ya tidur siang itu kan, itu kalau Anda baca bukan riset tapi kalimat-kalimat para ilmuwan di luar sana itu mereka nyebutnya power nap. Power nap. Itu kan itu tidur siang ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nggak lama, paling 30 menit. Itu pasien-pasien tuh suruh tidur semua siang hari itu. Gitu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya sekalian. Jadi kerja Anda nanti jadi lebih ringan sebenarnya. Kalau ini balik saya sampaikan dikembalikan pada konsep-konsep Islam tadi. Dan ini sifatnya universal, ya universal. Saya yang katakanlah yang email saya juga gitu kan, kadang-kadang mereka email atau DM sempat saya baca, itu ada juga yang orang-orang dari Bali, orang-orang Hindu yang dia mulai menerapkan pola-pola itu. Jadi Masya Allah, kesehatan itu nilai yang universal sebenarnya. Ya. Cuman saya katakan sekali lagi, kitanya juga ya yang menunjukkan, ya mbok ya itu maksudnya ya harusnya juga menunjukkan aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang bisa mensupport itu sekalian. Ya, seperti itu.